Halo sobat-sobat BUMDes di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Romulo Marpaung di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Sebuah channel yang selalu membahas seputar BUMDes, karena kalau bicara BUMDes ya di Klinik BUMDes tempatnya. Terima kasih karena Anda telah mengunjungi dan mensubscribe channel ini, dan bagi Anda yang baru pertama sekali mengunjungi channel ini, mohon kiranya berkenan untuk menekan like dan subscribe agar kita semakin termotivasi untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berkontribusi di dalam pengembangan BUMDes di Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Kemudian selain itu kita juga nanti akan menyajikan apa yang menjadi tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan tersebut, dan bagaimana caranya melakukan analisa laporan keuangan. Nah, itu yang mau kita sampaikan di dalam video kali ini. Kita beri judul video ini adalah analisa laporan keuangan BUMDes atau BUMDesma dengan metode analisa rasio keuangan. Di dalam pasal 23 ayat 1E yang merupakan salah satu kewenangan daripada penasehat adalah bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kemudian di dalam pasal 27 ayat 2 huruf G merupakan salah satu kewenangan daripada pelaksana operasional, disebutkan bahwa bersama dengan penasehat dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Selanjutnya di dalam pasal 31 ayat 1 huruf E, ini merupakan salah satu kewenangan dari pengawas yang menyatakan bahwa bersama dengan penasehat dan pelaksana operasional menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Jadi sebelum dilakukan penambahan modal desa, maka penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas harus melakukan analisis keuangan dulu untuk selanjutnya nanti disampaikan di dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa bagaimana kinerja atau kondisi keuangan daripada BUMDes itu sendiri. Nah, di dalam video kali ini kita juga akan menyampaikan dulu supaya nanti teman-teman akan lebih mudah untuk memahami mengenai analisa laporan keuangan ini, bahwa yang dimaksud dengan analisa laporan keuangan adalah proses mengidentifikasi, menilai, serta membandingkan laporan keuangan yang dibuat. Artinya membandingkan semua jenis laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas atau cash flow. Adapun tujuan daripada analisa laporan keuangan ini, yang pertama adalah untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai kinerja perusahaan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Ketiga, untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan. Keempat, mengetahui langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja atau peningkatan kesehatan perusahaan. Dalam hal ini adalah BUMDes. Membantu manajemen di dalam mengambil keputusan penting
dan terakhir sebagai bahan pertimbangan bagi investor atau kreditor. Lalu bagaimana cara menganalisis laporan keuangan BUMDes dengan metode analisa rasio tersebut? Di dalam melakukan analisis ini biasanya digunakan ada 4 rasio yang umum digunakan. Yang pertama adalah rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan keempat adalah rasio aktivitas. Perlu kami sampaikan di sini, ada memang beberapa metode untuk melakukan analisis terhadap keuangan suatu perusahaan. Tapi dalam video kali ini kami sengaja memilih metode analisa keuangan dengan menggunakan metode analisa rasio. Jadi selain analisa rasio keuangan, ada beberapa metode analisa, misalnya metode analisa break-even point. Namun dalam video kali ini kita hanya menggunakan keempat rasio ini untuk memudahkan melakukan analisa terhadap keuangan BUMDes. Nah, kita nanti akan merayakan satu persatu bagaimana caranya untuk melakukan analisa keuangan dengan menggunakan keempat rasio yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Ada 3 rasio yang biasanya dipakai untuk menghitung rasio profitabilitas. Yang pertama adalah rasio net profit margin. Rasio ini dipakai untuk mengukur kemampuan setiap rupiah penjualan dalam menghasilkan jumlah laba bersih. Rumus yang dipakai adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan neto kali 100%. Nah, interpretasi daripada rasio ini adalah makin tinggi hasilnya, maka perusahaan tersebut makin baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ada rasio return on investment. Rasio ini dipakai untuk mengukur kemampuan setiap rupiah investasi dalam menghasilkan laba bersih. Rumus untuk mencari rasio ini adalah laba bersih setelah pajak dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Makin tinggi hasilnya, maka perusahaan tersebut makin bagus. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada return on equity atau ROE. Rasio ini dipakai untuk mengukur kemampuan setiap rupiah modal sendiri atau ekuitas dalam mendapatkan laba bersih. Rumus untuk mencari rasio ini adalah laba bersih setelah pajak dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Interpretasinya adalah makin tinggi hasilnya, makin bagus, begitu juga sebaliknya. Kemudian ada rasio likuiditas. Rasio ini dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang lancar atau hutang jangka pendek dengan harta lancarnya. Untuk mengetahui rasio likuiditas, biasanya dipakai ada 2 rasio, yaitu current ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi hutang lancar dengan seluruh aktiva lancar yang dimiliki. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Interpretasi daripada current ratio ini, makin tinggi hasilnya, makin baik. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ada namanya quick ratio. Rasio ini dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan
melunasi hutang lancar dengan uang kas, uang yang ada di bank ditambah dengan piutang. Jadi dalam quick ratio ini tidak ikut dihitung sebagai aktiva lancar persediaan, hanya harta yang mudah untuk diuangkan seperti kas, uang yang ada di bank, dan piutang. Rumus untuk mencari quick ratio adalah kas ditambah uang yang ada di bank ditambah dengan piutang dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Sama seperti yang current ratio, makin tinggi hasilnya berarti perusahaan itu makin baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu rasio solvabilitas. Rasio ini dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Untuk mengukur rasio ini digunakan rasio total debt to total asset yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang. Rumusnya adalah jumlah hutang dibagi dengan jumlah aktiva dikali 100%. Interpretasinya, makin kecil hasilnya makin baik, dan begitu juga dengan sebaliknya. Lalu ada total debt to equity ratio, yaitu rasio untuk mengukur perbandingan hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Rumusnya adalah jumlah hutang dibagi dengan jumlah modal sendiri dikali 100%, di mana makin kecil hasilnya makin baik, dan begitu juga dengan sebaliknya. Yang terakhir adalah rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas atau produktivitas dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Untuk mengukur rasio aktivitas ini biasanya digunakan ada 3 rasio, yaitu receivable turnover yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang dan kebijakan kredit perusahaan pada suatu periode atau suatu siklus. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang, di mana makin tinggi hasilnya makin baik, dan begitu dengan sebaliknya. Ada juga yang disebut dengan inventory turnover, yaitu untuk menunjukkan tingkat perputaran persediaan. Jadi berapa kali berputar dalam satu periode. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan, di mana makin tinggi hasilnya makin baik, dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah total asset turnover, mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aset, di mana makin tinggi hasilnya makin baik, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, inilah keempat rasio yang umum digunakan untuk melakukan analisis terhadap keuangan sebuah perusahaan, dan ini bisa diterapkan di dalam melakukan analisis keuangan terhadap BUMDes. Dengan melakukan analisis ini akan memudahkan pengurus BUMDes untuk meyakinkan para kepala desa ataupun peserta musyawarah desa untuk melakukan penambahan modal terhadap BUMDes. Begitu juga ketika ada rencana untuk mengajukan pinjaman kepada bank misalnya, biasanya yang pertama mereka lihat adalah
mengenai rasio-rasio keuangan ini. Jadi mereka melihat tingkat kesehatan daripada suatu usaha termasuk BUMDes adalah dengan melakukan analisis terhadap keuangan BUMDes tersebut. Tentu selain persyaratan-persyaratan administrasi. Tentu saja kalau kita ingin melakukan analisis terhadap sebuah keuangan BUMDes, maka wajib hukumnya BUMDes tersebut harus menyusun laporan keuangan minimal neraca dan laporan laba rugi, karena yang dilakukan analisa adalah terhadap laporan keuangan BUMDes tersebut. Jadi kalau laporan keuangannya tidak ada, ya maka tidak mungkin bisa dilakukan analisa rasio keuangan. Itu kami menyarankan agar teman-teman pengurus BUMDes, terutama direktur, agar menyusun laporan keuangannya untuk selanjutnya secara bersama-sama dengan penasehat dan pengawas melakukan analisis terhadap laporan keuangan BUMDes. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan analisis keuangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Romulo Marpaung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Dan kalau video ini Anda merasa bermanfaat, silakan share kepada sobat-sobat BUMDes yang lain. Dan ikuti terus video kita selanjutnya hanya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Karena kalau bicara BUMDes, ya di Klinik BUMDes tempatnya. Salam BUMDes.